Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada kuliah daring kita. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang manajemen file. Terkait manajemen file ini masuk kepada bab 3 dari modul teori yang sudah saya buat. Modulnya ini nih, manajemen file. Oke, di sini pokok bahasannya ada permission ataupun perizinan pada modul komputer, ataupun perizinan pada komputer atau server berbasis Linux, perintah-perintah permission pada komputer atau server. Nah, di sini sudah saya jelaskan secara detail, nanti akan saya berikan kepada teman-teman, jadi teman-teman bisa mendownloadnya di sini. Untuk pada modul praktikum ini saya akan menjabarkan tentang manajemen file pada sisi sistem operasi yang menggunakan Linux. Nah, namun nanti di penjelasan saya juga akan menjabarkan beberapa poin yang sebenarnya tidak perlu saya jelaskan karena teman-teman sekalian itu sudah menguasai dan memahami bagaimana sih manajemen file ataupun manajemen file itu yang seperti apa pada sistem operasi yang sifatnya proprietary atau lebih dikenal dengan yang namanya Windows. Oke, singkat saja untuk pengantar. Saya mulai dengan sebuah prakata ya. Prakata yang akan saya bawakan pada perkuliahan kita kali ini adalah yakni kemudahan yang Anda peroleh hari ini itu adalah bukti sederhana dari nikmat ilmu yang Anda peroleh melalui proses pembelajaran. Jadi, hari ini saya akan memaparkan bahwa proses pembelajaran yang kita laksanakan ini dikategorikan sangat rumit ya. Anda harus masuk dulu ke search engine, kemudian Anda harus mendownload video yang saya kirimkan ini, kemudian Anda nanti harus mendownload modul-modul yang saya berikan, dan nanti segala sesuatunya terintegrasi menggunakan internet. Dan itu adalah sebuah proses yang mungkin pada awalnya rumit, tapi nanti ketika Anda sudah terbiasa dan Anda sudah mengetahui polanya, yang biasanya Anda mengerjakan butuh waktu 3-5 jam, ketika Anda sudah menguasainya, Anda hanya bisa membutuhkan waktu singkat ya, tidak sampai 1 jam Anda sudah bisa memahami pola dari metode pembelajaran yang daring ini. Dan semoga dengan proses pembelajaran yang kita laksanakan ini membuka pemikiran Anda dan sehingga menghasilkan ide-ide atau kreativitas bagaimana sih media pembelajaran yang baik dan benar ketika kita dihadapkan dengan keadaan saat ini yang istilah kerennya di lockdown ya, kunci. Jadi semua aktivitas di luar itu dibatasi, jadi lebih banyak menggunakan media sarana dan prasarana teknologi yang diakses melalui jaringan internet agar kita tetap bisa berinteraksi. Oke, ini prakata sekilas ya. Oke, di sini saya menjabarkan tentang ilustrasi dari materi kita. Di sini gambar yang pertama yang kita lihat adalah ada posisi lemari ya, tepatnya lemari yang berantakan, yang acak-acakan. Di sini kita melihat baju berserakan, sepatu berserakan, tas berserakan, bahkan mungkin di situ juga ada dalaman-dalamannya yang berserakan ya. Tapi di sini disensor sih, tidak semuanya dilihat. Kemudian ada gambar kedua nih, ya ini tentang berkas-berkas yang berserakan. Nah, ini gambaran kita sebagai orang IT biasanya seperti ini nih. Kalau dikasih tugas dalam bentuk paper, endingnya kayak gini. Atau ketika tugas-tugas akhir Anda itu dijilid dalam bentuk buku atau makalah yang Anda kerjakan, dijilid, endingnya akan kayak gini nih. Kita membutuhkan tempat untuk menumpuknya atau meletakkannya. Apalagi kalau tugas-tugas atau naskah itu belum ditandatangani dan diperiksa, pasti akan ditumpuk-tumpuk untuk menempatkan pada posisi itu belum diperiksa, ini sudah dinilai, yang ini perlu disimpan, dan ini yang sudah tidak digunakan. Hal ini tentunya akan membuat kita sangat
kebingungan ketika kita mencari informasi atau data yang kita butuhkan. Contoh, ketika di lemari pakaian, saya butuh mencari kaos kaki saya misalnya, tapi dengan kondisi lemari yang seperti ini dan pakaian yang berantakan, itu menyebabkan saya sulit mungkin dapat nih kaos kaki, tapi sebelahnya warna coklat, sebelahnya warna hitam. Itu kan membuang dan menyita waktu saya secara percuma. Kemudian di sebelah kanan, saya butuh nih eh, lembar naskah ACC untuk mahasiswa yang baru saya sidang atau yang baru saya uji pada sidang skripsi misalnya. Tapi karena tumpukan-tumpukan berkas yang ada seperti ini, itu menyebabkan saya bingung mencarinya. Ini di mana? Otomatis akan menyita waktu saya lagi, mengganggu pekerjaan saya yang lain. Yang seharusnya saya mencarinya tinggal search saja dapat, ini saya membutuhkan dua hal, tenaga serta fokus ekstra biar apa yang saya lakukan cepat terselesaikan. Ini sangat berisiko menyebabkan kita efeknya kita stres, dan itu sama saja menghambat kinerja kita. Harusnya teknologi yang ada itu memudahkan kinerja kita, seperti komputer tadi itu harusnya kan sudah berbasis komputer nih, tapi karena masih dalam bentuk fisik dan itu tidak termanajemen secara baik dan benar, sehingga kita tetap harus mencarinya secara manual. Nah, ini otomatis akan membuat kita tertekan dalam apa? Tertekan dalam hal manajemen file secara administrasi. Nah, apalagi negara kita ini kan negara yang sangat mewajibkan tentang perihal administrasi nih. Tentunya ini sangat mengganggu sekali. Nah, solusinya dari setiap permasalahan yang ada pasti disertai dengan solusi, karena ada suatu ayat dari Al-Quran yang artinya, saya ambil poin pentingnya ya di sini, di balik suatu kesulitan di situ disertai suatu kemudahan. Jadi setiap masalah bisa dikategorikan kesulitan, dan setiap kesulitan tadi itu disertai dengan kemudahannya. Berarti kalau ada masalah pasti ada solusinya. Dan saat ini kita membahas tentang solusi seperti apa sih dari ilustrasi yang saya jabarkan ke teman-teman sekalian. Oke, sebelum kita mencari perihal solusi, kita harus paham dulu nih pengertian manajemen file. Manajemen file adalah metode dan struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Nah, di sini bisa kita simpulkan, berarti manajemen file itu adalah metode atau cara atau mungkin juga struktur data yang kita gunakan pada sistem operasi. Ingat, sistem operasi berarti sistem yang harus ada di dalam hardware. Dengan adanya sistem operasi berarti di dalamnya kita bisa menjalankan software ataupun membuat file-file yang kita butuhkan. Nah, di sini kan jelas sekali nih, struktur data yang digunakan sistem operasi untuk mengatur dan mengorganisir file pada disk atau partisi. Nah, berarti di sini manajemen file ini adalah bagaimana cara kita mengelola file, baik file ataupun folder yang kita buat ataupun yang kita miliki pada suatu sistem operasi yang kita simpan pada media penyimpanan dalam bentuk disk ataupun partisi. Oke, untuk partisi nanti akan saya jabarkan di slide selanjutnya. Oke, manfaatnya nih. Sebelum kita membahas lebih detail, saya akan menjabarkan tentang manfaatnya dulu nih. Di depan seharusnya manfaat di akhir, tapi saya sampaikan manfaatnya dulu. Manfaatnya adalah dapat mengurangi resiko kehilangan file yang disebabkan, pertama, terhapus secara tidak sengaja, kedua, tertimpa file baru, tersimpan di mana saja, dan hal lain yang tidak kita inginkan. Oke, kita bahas tentang terhapus secara tidak sengaja. Seringkali nih kita mencabut flash disk saja ketika kita sudah mengcopy file, tapi kita tidak melakukan eject secara prosedural. Jadi kita mencabut saja, tiba-tiba datanya korup atau tiba-tiba datanya crash.
sehingga file itu bisa dikategorikan terhapus padahal tidak terhapus. Nah, kemudian tertimpa file baru. Pernah dong teman-teman di sini uh, nge-save file dengan nama yang sama, dan ketika file itu tersave dengan nama yang sama, dia akan tertimpa. Atau yang paling nampak banget ketika Anda melakukan copy paste, Anda sudah punya file dengan file name-nya a.document. Kemudian Anda mengkopas file juga baru dengan nama a.document. Itu akan terjadi proses penimpaan. Nah, di situ nanti akan muncul pilihan replace atau skip atau replace and remove atau replace with the new name, buat dengan nama baru. Kalau misalnya sistem operasinya Windows, itu biasanya dia akan melakukan proses a titik dokumen, itu nanti akan dia mengeluarkan a dalam kurung 1 titik dokumen. Kemudian tersimpan di mana saja. Ini kerap kali nih, kita tersimpan di mana saja kalau Anda melakukan pendownloadan menggunakan browser yang ada. Kalau Anda tidak menyetingnya secara terarah, dia kemungkinan akan lari ke download atau nanti lari ke file manager. Di dalam file manager itu ada folder yang namanya TMP. Di situ file biasanya tersimpan sementara. Jadi ketika kita mencari di folder download, kita tidak menemukan file yang kita cari. Tapi kalau kita buka find the file with browser yang kita gunakan untuk mendownload, kita akan diarahkan ke suatu folder yang kita tidak tahu letaknya di mana. Itu yang dikategorikan tersimpan di mana saja. Dan hal lain yang tidak kita inginkan. Contoh yang tidak kita inginkan, hardware kita rusak, media penyimpanannya, hard disk kita crash, atau terjadi serangan dari virus atau virus-virus yang menyebabkan file terhidden, file korup, file terencrypt, ataupun file dipindahkan secara acak tanpa kita tahu dipindahkannya di mana. Jadi manfaatnya itu yang mengurangi resiko-resiko yang saya paparkan ke teman-teman sekalian tadi. Nih, singkat saja di struktur file pada sistem operasi Windows. Oke, di sini kalau kita lihat terlalu banyak ya nih. Kalau saya jabarkan di sini terlalu banyak pada perihal. Sebentar, saya pilihkan ini. Nih, kita tidak perlu membahas tentang semuanya, tapi kita akan membahas pada poin yang di sini nih. Device and file system driver. Oke. Kenapa device and file system driver? Karena kalau pada sistem operasi Windows, hampir semua hampir semua software yang menggerakkan media input output, contoh seperti mouse, seperti keyboard, kemudian seperti printer yang kita tampak saja, dia membutuhkan yang namanya driver. Nah, penggunaan driver di sini itu dia dibaca berdasarkan ekstensinya. Biasanya kalau di Windows itu menggunakan ekstensi .exe. Nah, namun yang perlu kita pahami, .exe itu bisa dieksekusi oleh file system jenis apa sih? Atau yang modelnya gimana sih? Karena ketika kita menginstal suatu sistem operasi, kita dituntut untuk menentukan partisi. Nah, partisi ini yang bisa kita sebut dengan namanya file system. Oke, untuk gambaran jelasnya nanti akan saya simulasikan. Ini untuk struktur file pada sistem operasi Linux. Yang pasti pada sistem operasi Linux di sini banyak sekali. Struktur file pada sistem operasi Linux di sini diibaratkan ibarat akar dari sebuah pohon. Akar pada sebuah pohon itu bercabang ya ke bawah nih. Contohnya ini adalah batangnya nih ke atas. Kemudian akarnya tuh supaya menopang batang yang kuat, otomatis dia akan bercabang ke bawahnya. Nah, ini tidak akan saya jabarkan di sini, tapi di session selanjutnya. Nih poin yang akan kita bahas pada perkuliahan kita, yakni type file system atau tipe dari file system.
Oke, tipe dari file system yang paling terkenal pada Windows yaitu FAT16, FAT32, dan NTFS. Kemudian di Linux itu extension 2, extension 3, and extension 4. Nah, jadi pada Windows dia mengeluarkan tipe file system tersendiri di mana kita ingin melakukan instalasi sistem operasi Windows, kita harus menyeting media penyimpanan kita berextension atau bertipe file system FAT16, FAT32, ataupun NTFS. Rata-rata saat ini penggunaannya pada NTFS. Kenapa? Karena melihat dari kinerja yang ada itu lebih memungkinkan untuk mengeksekusi software-software yang ada dengan kinerja yang lebih cepat. Kemudian Linux extension 2, extension 3, extension 4 itu adalah regenerasi dari tingkat penggunaan file system yang ada pada Linux. Saat ini kita lebih disarankan menggunakan pada extension 4, meskipun extension 2 and extension 3 itu tetap digunakan, tapi untuk proses instalasi Linux tersendiri itu menggunakan extension 4. Dan nanti di dalamnya ada tuntutan lain ketika kita ingin menambahkan virtual RAM, misalnya virtual memory, kita nanti akan menggunakan yang namanya Linux Web. Linux Web termasuk kategori type file pada Linux. Kemudian nanti juga ada tipe file yang lain yang tidak saya jabarkan di sini, karena kita terfokus kepada dua sistem operasi yang familiar dan sering sekali digunakan di sekitar kita, yaitu Windows dan Linux. Nah, sekarang kita akan membahas tentang struktur penyimpanan pada file system. Oke, pada file system, selepas dari materi yang tadi, sebelumnya tipenya, sekarang kita akan membahas struktur penyimpanan pada file system. Pada file system, di dalamnya akan terjadi yang namanya proses partisi, pemecahan jumlah media penyimpanan. Contoh, Anda memiliki hard disk sebesar 1 tera, 1000 giga ya, 1 tera. Dari 1 tera itu Anda memecah menjadi partisi C, partisi D, dan partisi E. Jadi Anda punya berapa? Anda punya 3 partisi. Nah, melalui 3 partisi ini tadi, Anda memfokuskan partisi C untuk semua kategori yang ada di sistem operasi atau semua software ada di partisi C. Kemudian untuk partisi D, Anda fokuskan di situ untuk menyimpan semua film-film ataupun game-game yang Anda sukai. Nah, kemudian untuk partisi E, Anda gunakan untuk penyimpanan tugas kuliah Anda. Baik, kita akan menjabarkan di sini level pertama, yakni ada partisi. Di dalam partisi itu ada file. Pasti akan ada file di dalamnya. Setelah ada file di dalam partisi ini, partisi A misalnya, kan terisi file nih. Partisi A juga bisa diisi dengan yang namanya folder. Di dalam folder otomatis akan ada namanya file. Nah, di dalam folder bisa ada folder lagi tidak? Bisa. Yang disebut namanya subfolder nih. Nah, di dalam subfolder boleh ada file? Boleh, bisa ada file. Bahkan selain ada file itu bisa ditambah juga dengan subfolder. Nah, di dalam subfolder ada file lagi. Ini saling terkaitan. Ini berlaku pada dua sistem operasi yang kita bahas tadi, yaitu Windows dan Linux. Oke, kita lari ke partisi nih. Partisi A. Pada partisi A Anda meletakkan file, misalnya file dokumen a.dokumen. Kemudian di situ Anda buat folder baru. Di sini foldernya misalnya printer Epson. Oke, di dalam printer Epson ada drivernya nih. Berarti kan di dalam folder printer Epson ada drivernya dalam bentuk file. Kemudian kita beralih ke subfoldernya lagi. Kemudian di situ ada Epson 101, ada Epson 101. Nah, di dalam folder Epson tadi ada folder Epson 101. 101 di sini ada file lagi. Di sini filenya registry atau uninstall.exe misalnya. Di dalamnya beserta juga namanya subfolder. Subfolder dari Epson 101 tadi ada scanning, printing, faxing, sharing. Nah, di dalamnya ada yang namanya file. Nah,
Jadi eh, itu tidak dipandang dari file sistemnya, tapi kita melihat di sini daripada struktur penyimpanannya pada sistem operasi yang digunakan di media penyimpanannya. Baik, kita lanjutkan perkuliahan kita. Sebelumnya saya mohon maaf ya, karena sedang perjalanan dinas, jadi ngetek videonya sepenggal-sepenggal. Kalau ada yang memperhatikan secara detail, baju saya ganti ya sudah ya. Oke, jadi materi perkuliahan kita selanjutnya ini dari slide selanjutnya tentang folder, subfolder, file pada OS Windows. Oke, di sini ada tampilan nih. Ada tampilan di mana, sebentar saya ambilkan pointer dulu ya. Oke, pakai pen saja. Oke, di mana di sini ada number 1. Nih, kemudian ada number 2 di sini. Oke, kalau kita cermati seperti yang kita bahas sebelumnya di slide saya ini, struktur penyimpanan pada file system, kita akan membahas tentang penyimpanan pada sistem operasi Windows atau OS Windows. Nah, pada OS Windows di sini kalau kita cermati, disk PC ini artinya jumlah partisi hard disk kita. Misalnya tadi yang sebelumnya saya sampaikan sebesar 1 tera atau 1000 giga. Itu dipecah menjadi partisi. Nah, kalau ini masih yang bernilai 1 tera tadi. Nah, kemudian karena kita sudah menginstalkan sistem operasi yang berbasis Windows, jadi di sini kalau bisa dikategorikan rata-rata untuk Windows itu pasti ada direktori C yang digunakan untuk menginstal file manager ataupun folder files atau file program, itu biasanya diletakkan di C. Nah, saat ini kita fokus pada data E. Berarti setelah C kan D kemudian E. Berarti di sini kemungkinan ada 3 partisi. Nah, 3 partisi ini yang pertama mungkin C, kemudian ada data D dan data E. Nah, data E ini yang disebut partisi tadi memiliki satu buah folder. Nih, kan partisi dulu nih. Nah, di dalam partisi ini bisa jadi di dalamnya ada file dan bisa jadi di dalamnya ada folder nih. Nah, kita lihat sini. Buku tulisan merupakan merupakan folder yang berada di dalam partisi data E. Nah, kemudian di dalam partisi data E itu juga terdapat filenya ini seperti ini. Ini PPTX extension dari file PowerPoint. Kemudian ini ada nih logonya Word nih. Berarti ini filenya dari file Word. Nah, ini baru pada partisi partisi data E. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam partisi data E, itu ada folder nih, studi integrasi, studi Quran dan tesis Hamdan. Ini merupakan folder yang berada di dalam folder buku tulis. Jadi buku tulis ini kalau kita cermati, buku tulis ini merupakan folder pertama yang ada pada data E. Kemudian di dalam folder tulisan terdapat folder lain. Ya, ada 3 folder nih. 3 folder lain ini disebut subfolder dari folder buku tulisan. Nah, di dalam folder buku tulisan ini terdapat file. Nah, kalau kita buka lagi di dalam folder di dalam subfolder dari buku tulisan, yakni studi integrasi, di dalamnya kalau kita lihat di sini ada logonya Word nih. Berarti di dalam subfolder itu terdapat file lagi dan bisa jadi di dalamnya ada subfolder lagi, dan subfolder di dalam subfolder itu disebut subfolder. Nah, jadi kalau semakin banyak subfolder di dalam folder itu bisa kita sebut sub dari folder utamanya. Ini pada OS Windows. Untuk selanjutnya yakni pada folder dan subfolder serta file pada media penyimpanan yang digunakan pada OS Linux. Oke, pada OS Linux di sini ini screenshot dari media penyimpanan saya.
pada Linux. Untuk yang slide tadi saya mengambil dari salah satu sampling laptop salah seorang uh, dosen yang ada di UIM Palangkaraya yang saya pinjam untuk jadikan screenshot. Oke, jadi di sini sama prinsipnya. Home ini adalah partisi C kalau kita ibaratkan pada Windows. Di dalam partisi C ini terdapat folder-folder. Nah, di dalam folder kalau misalnya saya buka Android, otomatis di dalamnya terdapat juga subfolder dan file. Nah, kita bayangkan saja ini home ini adalah satu buah folder dari partisi C. Oke, pada folder home terdapat subfolder, yakni subfolder Android, subfolder Arduino, kemudian subfolder Arduino D1.8.12, kemudian ada subfolder desktop dan lain sebagainya. Di dalamnya juga terdapat file-file yang berekstensi .vlv. Ini VLV di biasanya video. Kemudian juga terdapat logo PNG yang ada pada folder home. Nah, kalau kita buka di sini subfolder yang ada seperti desktop, kemudian dokumen dan download, otomatis di dalamnya juga akan ada file. Berarti kalau misalnya di dalam ada file dan ada folder, berarti kita sebut apa? Kita sebut subfolder dari folder home. Oke, jadi pembahasan materi kita pada manajemen file atau file management lebih berfokus bagaimana kita bisa memilah dan memahami folder itu yang mana sih, kemudian subfolder itu yang seperti apa, dan file itu yang bagaimana. Nah, jadi biar menguji dan mengingat materi yang sudah saya paparkan, saya akan memberikan Anda tugas pada slide terakhir ini. Tugas Anda ini. Tugas Anda yang pertama adalah silakan buat artikel tentang kelebihan, maaf nih salah ketik nih, tentang kelibahan ini ya. Tentang kelebihan dan kekurangan dari masing-masing tipe file system di atas. Kayak di sini ada dua sistem operasi yang saya minta Anda untuk nge-review atau Anda buat artikelnya. Ini Windows memiliki sebenarnya banyak ya tipe filenya, cuman saya fokuskan di sini ada 3, FAT16, kemudian FAT32 dan NTFS. Kemudian ada Linux dengan extension 2, extension 3 dan extension 4. Silahkan Anda buat artikel tentang kelebihan serta kekurangan dari masing-masing tipe file system pada tiap-tiap OS yang saya jabarkan pada materi perkuliahan kita ini. Poin kedua, saya minta Anda membuat CV atau kurikulum vitae diri Anda secara lengkap beserta foto diri terbaru Anda, cita-cita, kemudian harapan dan skill apa sih yang ingin Anda kuasai selepas lulus nanti. Dan poin nomor 2, ini sifatnya wajib karena berkaitan dengan materi kita selanjutnya, yakni tentang footprinting. Jadi tugas pada materi perkuliahan ini, Anda diminta untuk membuat tugas. Oke. Jadi nanti kedua tugas ini silakan Anda jadikan dalam bentuk zip. Ya, dalam bentuk zip, WinRAR atau 7-zip dalam bentuk compressing file. Nah, kemudian namanya Anda buat dalam bentuk subjek ini. Nih, dalam bentuk subjek tugas 2, tugas underscore 2 underscore skk underscore kelas underscore name dan underscore nama. Deadline untuk pengumpulan tugas seperti biasa H-1 dari jadwal pertemuan kuliah kita minggu depan. Dan jelas saya tegaskan di sini, keterlambatan otomatis akan mempengaruhi nilai yang Anda dapatkan. Jadi apabila ada yang kurang jelas atau ada yang ingin Anda tanyakan, silakan Anda sounding di grup WA kita. Jadi biar semua teman-temannya yang tidak tahu atau mungkin temannya yang sudah tahu bisa memberikan masukan dan saran dari materi yang saya paparkan pada pagi hari ini. Baik, perkuliahan kita pada pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk waktunya dan perhatiannya. Saya harap Anda menjaga kesehatan Anda dan
tetap beraktivitas yang berfaedah meskipun tidak di luar rumah. Saya akhiri perkuliahan kita pada pagi hari ini. Apabila ada kata-kata saya yang kurang jelas atau yang keliru, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.